Cannot stress this enough. No match, no competition, no league is worth risking a single human life. Everyone in the world Federasi Sepak Bola Malaya kena sanksi berat. EAFC jatuhkan denda 500 miliar rupiah dan larang 7 pemain tampil selama setahun. Sekjen dikenai hukuman penjara dalam kasus naturalisasi ilegal. Kuala Lumpur, 20 Oktober 2025, dunia sepak bola Asia terguncang hebat. Federasi Sepak Bola Malaya, FASM, resmi dijatuhi sanksi luar biasa berat oleh Konfederasi Sepak Bola Asia Timur, EAFC. Dalam sidang darurat yang digelar di markas besar EAFC, Tokyo, federasi tersebut dikenai denda 500 miliar rupiah, larangan tampil selama 2 tahun untuk 7 pemain naturalisasi, dan yang paling mengejutkan, Sekretaris Jenderal FASM dijatuhi hukuman penjara 3 tahun akibat terbukti memalsukan dokumen kewarganegaraan beberapa pemain. Kabar ini membuat masyarakat Malaya histeris. Dunia maya meledak. Media internasional memantau dari jam ke jam. Keputusan ini dianggap sebagai pukulan paling telak dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara, bahkan melebihi kasus suap wasit yang pernah mengguncang federasi lain di Timur Tengah pada 2010 silam. Awan dengan topan 2 Malaya di tengah badai skandal. Awal mula kasus ini muncul dari laporan investigasi internal EAFC yang dilakukan pada Agustus 2025. Saat itu, Komite Audit EAFC mencurigai adanya ketidaksesuaian data kewarganegaraan 7 pemain tim nasional Malaya yang tampil di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dokumen yang seharusnya menunjukkan asal-usul pemain dari keturunan Malaya ternyata berisi data yang tidak cocok. Beberapa bahkan ditemukan hasil edit digital. Ketika audit EAFC mencoba memverifikasi dengan pemerintah negara asal pemain, hasilnya mencengangkan, dokumen itu palsu. Laporan resmi menyebutkan, pemalsuan dilakukan oleh oknum internal FASM, dengan restu penuh dari sang sekjen, yang kini sudah diamankan aparat hukum. Salah satu investigator EAFC, Tanjiro Arai, mengatakan, kami menemukan bukti transfer uang, tanda tangan palsu, dan berkas yang sengaja dimanipulasi untuk mempercepat proses naturalisasi. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, ini kejahatan sistematis. Timbangan 2 EAFC tak lagi toleran. Presiden EAFC, Hiroshi Nakamoto, dalam konferensi pers luar biasa di Tokyo menegaskan bahwa keputusan menjatuhkan denda 500 miliar rupiah bukanlah bentuk dendam, melainkan keadilan. Federasi Malaya sudah melampaui batas. Kami memberi mereka kesempatan berkali-kali untuk memperbaiki diri, namun mereka memilih jalan kotor. Kami harus bertindak demi menjaga kehormatan sepak bola Asia, ujar Nakamoto dengan wajah tegas. Sanksi ini disertai larangan bagi 7 pemain terlibat untuk tampil di semua ajang sepak bola resmi di bawah EAFC dan FIFA selama 1 tahun penuh. Nama-nama mereka tidak disebutkan dalam publikasi resmi, namun media lokal sudah ramai berspekulasi. Selain itu, EAFC juga mencabut seluruh subsidi dana pengembangan sepak bola Malaya yang selama ini diberikan tiap tahun. Ini membuat Federasi Malaya benar-benar terpuruk secara finansial. Simbol benturan Sekjen FASM dijatuhi hukuman penjara. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Pengadilan Olahraga Nasional Malaya menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada Sekjen FASM, Datuk Haris Mahmud, nama fiktif. Ia terbukti bersalah dalam penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen resmi. Haris didakwa telah menerima suap dari agen pemain asing agar mempercepat proses naturalisasi tanpa melalui jalur hukum yang sah. Dalam persidangan, jaksa menyebut total uang suap mencapai lebih dari 5 juta dolar AS. Sidang berlangsung tertutup. Namun kabarnya, Haris menangis di depan hakim saat mendengar vonis dibacakan. Ia sempat berkata lirih, "Saya hanya ingin tim nasional kuat, saya tak menyangka akan berakhir begini." Namun bagi publik Malaya, air mata itu tak cukup. Rakyat sudah terlanjur murka. Wajah cemberut gelombang kemarahan publik. Kuala Lumpur mendadak berubah menjadi lautan amarah. Ribuan pendukung sepak bola turun ke jalan menuntut pembubaran total FASM. Tagar bersihkan FASM dan Malaya tanpa korupsi mendominasi media sosial. Seorang penggemar sepak bola bernama Amirul Zaki menulis di platform X, dulu Twitter, "Kami tidak butuh kemenangan palsu. Kami ingin kejujuran. Lebih baik kalah dengan terhormat daripada menang dengan kecurangan." Media lokal pun ikut mengecam. Surat kabar Malaya Today menulis tajuk utama berbunyi, "Hari paling gelap sepak bola kita, FASM hancur, bangsa Malaya dipermalukan." Globe Eropa Afrika Dunia Internasional turut menyoroti.
Media dari seluruh dunia bereaksi cepat. BBC Sport, ESPN, dan Al Jazeera menempatkan kasus ini di headline mereka. Media Inggris menulis, "A football tragedy. Malayas Federation faces record fine and criminal charges." Sementara media Spanyol, Marca, menyebutnya sebuah negara yang haus prestasi, tapi akhirnya terjerembab karena keserakahan. EAFC juga mengumumkan bahwa keputusan ini menjadi presiden penting bagi semua federasi anggota. Setiap negara yang kedapatan memasukkan dokumen pemain akan menghadapi hukuman yang sama, atau bahkan lebih berat. Bocornya skema, proyek cepat naturalisasi. Dalam laporan investigasi setebal 320 halaman, terungkap bahwa FAS memiliki program rahasia yang disebut Proyek Cepat Naturalisasi. Proyek ini bertujuan membawa pemain asing ke dalam skuad nasional hanya dalam waktu 2 minggu dengan dokumen khusus yang disiapkan oleh tim internal federasi. Para pemain yang mengikuti proyek ini berasal dari Eropa Timur, Afrika Utara, dan Amerika Selatan. Mereka diberi dokumen palsu yang menyebut memiliki darah Malaya dari jalur kakek buyut, padahal tidak pernah terbukti. EAFC menemukan setidaknya 12 dokumen kelahiran dan 8 surat keluarga yang dipalsukan. Tanda peringatan 2 dampak fatal untuk sepak bola Malaya. Sanksi berat ini membuat sepak bola Malaya lumpuh total. Klub-klub lokal kehilangan sponsor, liga domestik terancam dibatalkan, dan beberapa pemain menyatakan akan hengkang dari negara tersebut. Pelatih kepala tim nasional, Coach Nazrul Hakim, bahkan mengundurkan diri hanya sehari setelah keputusan diumumkan. Dalam suratnya, ia menulis, "Saya tak sanggup melatih tim yang dibangun dari kebohongan." Sementara itu, beberapa pemain muda yang tidak terlibat justru merasa menjadi korban. Mereka mengaku karirnya hancur hanya karena ulah pejabat rakus di federasi. Balon ucapan FIFA dan dunia Asia beri tanggapan. Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam wawancara di Zurich menyebut bahwa keputusan EAFC adalah langkah berani dan sangat penting. Kejujuran harus menjadi fondasi sepak bola. Tak peduli siapa, jika curang, akan dihukum. Malaya hanyalah contoh pertama. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, juga ikut menanggapi. Ketua umum mereka mengatakan, "Kasus di Malaya jadi pelajaran besar. Kami di Indonesia selalu berupaya agar naturalisasi berjalan transparan, legal, dan sesuai etika FIFA." Pernyataan itu mendapat sambutan positif dari berbagai media Asia. Merpati 2 harapan baru, reformasi total. Meski hancur lebur, sebagian masyarakat Malaya masih berharap federasi mereka bisa bangkit. Banyak menyerukan agar pemerintah mengambil alih sementara kendali sepak bola nasional dan membentuk komisi reformasi FASM. Seorang pengamat sepak bola senior, Profesor Zainuddin Rahmat, mengatakan, "Ini memang aib, tapi juga titik balik. Jika bangsa ini mau belajar dari kesalahan, mungkin ini awal dari kebangkitan." Rumor beredar bahwa EAFC akan mengirim tim khusus